Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang dirahmati Allah. Bayangkan di balik rumah besar yang terlihat tenang, tersimpan luka dan air mata yang tak pernah terdengar. Bersholawatlah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan jangan lupa bagikan cerita ini agar jadi peringatan untuk sesama. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah desa yang masih diselimuti kabut pagi, berdirilah sebuah rumah gedung bergaya modern, bertingkat 2, dengan pagar besi hitam dan taman kecil di halaman depan. Rumah itu milik Reza, seorang pegawai pemerintahan yang baru saja menikah 2 tahun lalu. Ia tinggal bersama istrinya, Rani, dan kedua orang tuanya, Pak Haji Darlan dan Bu Hajah. Bu Hajah adalah perempuan tua berusia hampir 70 tahun. Meski usianya tak muda lagi, ia tetap sigap mengurus rumah. Setiap pagi, Bu Hajah sudah terjaga sebelum azan subuh. Ia menyiapkan air wudhu untuk suaminya, memasak nasi hangat, menyiapkan teh, hingga menyapu halaman. Wajahnya selalu lembut, penuh kesabaran, walau tubuhnya sudah sering nyeri jika terlalu lama berdiri. Berbeda dengan sang menantu, Rani. Ia adalah perempuan muda yang cantik, namun memiliki sifat keras, pemalas, dan tak sabaran. Ia selalu merasa bahwa pekerjaan rumah bukan tanggung jawabnya. Baginya, menikah bukan berarti harus melayani suami dan mertua. Ia hanya ingin dimanja, didengar, dan diberi segalanya. Pagi itu, seperti biasa Bu Hajah sudah selesai memasak dan menata meja makan. Reza baru saja keluar dari kamar untuk bersiap kerja, sementara Rani masih duduk di sofa, menggulir layar ponsel tanpa menoleh sedikit pun ke arah dapur. Rani, nak, ini ibu sudah buat sayur asem kesukaanmu. Ayo sarapan dulu ya, nanti dingin, ucap Bu Hajah lembut, sambil meletakkan mangkuk sayur di atas meja makan. Rani hanya melirik sekilas. Ibu kenapa sih sok baik? Saya nggak minta dimasakin juga. Bu Hajah terdiam. Bukan pertama kalinya ia mendengar jawaban seperti itu. Tapi seperti biasa, ia memilih diam dan tersenyum. Reza yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Ia tahu istrinya memang sulit diatur, tapi ia juga tak ingin menyinggung perasaannya, terlebih bila sedang terburu-buru ke kantor. Setelah Reza berangkat kerja, Bu Hajah melanjutkan mencuci pakaian di belakang rumah. Sementara Rani masuk kamar dan mengunci diri, melanjutkan nonton drama Korea di ponselnya. Tak ada rasa iba sedikit pun melihat ibu mertuanya yang rentas sibuk seorang diri. Sore harinya, langit mulai mendung. Angin kencang berhembus. Tapi Rani tetap santai. Ia tahu Bu Hajah yang tadi menjemur semua cucian. Tapi ia tak ingin turun tangan. Dan saat hujan deras tiba, semuanya berubah. Hujan turun begitu deras. Petir menyambar bersahut-sahutan. Angin mengamuk di langit desa, membuat dedaunan beterbangan dan jemuran basah kuyup diterpa air dari segala arah. Bu Hajah yang saat itu sedang mengambil air wudhu di kamar mandi kecil dekat kamar belakang, sama sekali tidak tahu kalau hujan mulai turun. Ia hendak melanjutkan salat asar, seperti kebiasaannya setiap hari. Sementara itu, Rani terbangun dari tidurnya di ruang tengah. Ponselnya jatuh ke lantai karena tersenggol saat ia berbalik. Ia mengeliat pelan, menguap sambil berjalan ke jendela. Begitu melihat hujan deras dan jemuran di belakang rumah yang mulai basah, amarahnya langsung membuncah. Baju-baju gue. Astagfirullah, ini ibu gimana sih? Teriak Rani dari dalam rumah. Dengan langkah cepat dan wajah merah padam, ia menuruni tangga menuju belakang rumah. Hatinya mendidih. Baju gamis barunya, kerudung putih yang belum seminggu dibeli, dan daster favoritnya, semuanya kuyup. Padahal Bu Hajah yang tadi menjemur. Tanpa berpikir panjang, Rani membuka pintu belakang dan langsung masuk ke kamar Bu Hajah. Di sana, ia melihat ibu mertuanya sedang bersimpuh menghadap kiblat, tengah khusyuk salat. Namun alih-alih menunggu, Rani justru semakin kalap. Dengan langkah kasar, ia berjalan mendekat, lalu mendorong tubuh Bu Hajah dengan keras dari belakang. Gara-gara ibu, baju-baju aku jadi rusak semua. Bu Hajah terjerembab ke lantai. Kepalanya membentur tikar. Salatnya terputus. Ia mencoba bangkit dengan gemetar, tapi Rani sudah lebih dulu menarik lengannya dengan kasar. Sudah tua, nggak guna. Mau ngebantuin, tapi malah nyusahin. Bentak Rani sambil menarik Bu Hajah keluar kamar. Tangis Bu Hajah pecah. Astagfirullah.
"Rani, kenapa kamu? Nak, ibu nggak tahu hujan turun." Namun Rani tak peduli. Dalam guyuran hujan, ia seret tubuh mertuanya ke arah kandang sapi di belakang rumah. Sapi-sapi itu terdiam di sudut, menyaksikan kejadian mengerikan itu. Dengan tali tambang bekas, Rani mengikat tangan dan kaki Bu Hajah seperti seekor sapi, lalu mengangkat jerami dan melemparkannya ke arah wajah wanita tua itu. Mulut Bu Hajah disumpal dengan perban kotor agar tak bisa berteriak. Hujan terus mengguyur. Petir menyambar. Bu Hajah menggigil. Tubuhnya tergeletak di lantai kandang, terikat dan diam dalam kehinaan. Rani menutup pintu kandang dan kembali ke rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Ia duduk di depan TV, mengelap rambutnya dengan handuk, dan menggosok kaki sambil menyantap gorengan. Di luar sana, sang ibu mertua meringkuk di antara bau sapi dan lumpur, menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Fajar belum menyingsing sempurna. Langit masih kelabu, dan embun masih bergelayut di rerumputan. Di belakang rumah megah itu, terdengar langkah kaki berat seorang pria tua, Pak Haji Darlan, yang seperti biasa membawa seikat rumput hijau segar untuk hewan-hewan ternaknya. Pak Haji adalah sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara. Ia mempercayakan urusan rumah tangga pada istrinya, Bu Hajah, dan hanya sesekali bersuara jika dibutuhkan. Pagi itu pun ia berpikir Bu Hajah masih terlelap di kamar karena kelelahan seharian kemarin. Ia membuka pintu kandang sapi sambil bersenandung pelan, menyiapkan ember air dan mulai menaburkan rumput di dalam palungan. Namun, baru beberapa langkah masuk, Pak Haji berhenti mendadak. Matanya melebar. Dadanya seperti ditusuk belati. Di sudut kandang yang gelap, tampak sesosok tubuh tergolek lemah, diikat seperti binatang, dengan wajah membiru dan mulut yang tertutup perban kotor. "Mak Janah, innalillahi." "Mah, astagfirullah," teriak Pak Haji histeris, menjatuhkan ember dan rumput yang ia bawa. Ia segera berlutut, membuka perban di mulut istrinya yang sudah lembab karena tangis dan napas tertahan. Tubuh Bu Hajah sudah dingin, namun masih hidup, meski sangat lemah. Matanya memerah, kulit tangannya lecet karena gesekan tali tambang, dan suaranya hanya keluar sebagai bisikan lirih. "Pak, saya ditaruh di sini sama Rani." Pak Haji terdiam. Matanya membara. Jantungnya berdegup tak karuan. Dengan cepat, ia menggendong tubuh istrinya keluar kandang dan membaringkannya di bel bambu dekat dapur. Air matanya mengalir deras. Ia tak menyangka wanita yang telah menemaninya selama puluhan tahun itu diperlakukan seperti binatang di rumahnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Pak Haji masuk ke dalam rumah dengan langkah keras. Ia membuka pintu kamar Rani dengan hentakan. Rani, yang masih terlelap di balik selimut, terbangun kaget. "Apa-apaan sih, Pak Haji? Masuk kamar orang sembarangan." Namun sebelum kata-kata itu selesai, tangan Pak Haji menghantam meja kecil di kamar hingga terbalik. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Kamu ini perempuan atau iblis? Apa dosanya ibuku sampai kamu ikat di kandang sapi?" Rani tercekat, tak menyangka kebusukan yang ia sembunyikan semalaman akhirnya terbongkar. Dengan suara bergetar, ia mencoba membela diri. "Itu karena dia nyusahin, Pak. Baju aku kehujanan. Aku capek di rumah ini harus sabar terus." Pak Haji mendekat, wajahnya merah padam. Tangannya mengepal, tapi ia masih menahan diri. "Kamu bukan sabar, kamu itu durhaka. Kau pikir baju lebih berharga dari nyawa ibuku?" Dari air matanya, Rani mulai menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena takut ketahuan. Sementara itu, Bu Hajah masih terbaring lemah di belakang, tubuhnya gemetar, belum sanggup bicara. Namun hatinya berserah kepada Allah yang Maha Menyaksikan. Azab akan segera turun. Pagi itu, suasana di rumah Pak Haji Darlan berubah mencekam. Teriakan Pak Haji sempat terdengar sampai ke rumah tetangga. Beberapa warga yang sedang lewat mulai melirik curiga, tapi tidak berani ikut campur. Bu Hajah sudah dipindahkan ke dalam kamar, setelah tubuhnya dibersihkan dan diberi minyak angin. Matanya masih sembab, dan tubuhnya belum bisa banyak bergerak. Tapi ia sudah bisa berkata pelan. Pak Haji duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang lemah itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun Bu Hajah hanya mengusap tangan suaminya perlahan, seolah berkata, "Sabar ya, Pak." Di ruang depan, Rani masih berusaha menutupi kejadian semalam. Ia menghubungi Reza, suaminya, dan dengan suara penuh rekayasa ia berkata, "Mas,
Ibu jatuh di kandang sapi. Gak tahu kenapa bisa ada di sana. Mungkin dia tidur sambil jalan. Reza yang saat itu masih di kantor, langsung panik. Ia izin pulang lebih awal dan bergegas menuju rumah. Dalam hati ia tak percaya, tapi juga tak ingin menyalahkan siapapun sebelum tahu kejadian sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Reza tiba. Ia langsung masuk ke kamar ibunya dan mendapati wajah Bu Hajah yang pucat dengan luka-luka di pergelangan tangan. "Ibu, apa benar ibu jatuh sendiri?" tanya Reza lirih. Bu Hajah menatap anaknya, lalu menggeleng pelan. Ia membuka mulutnya dengan getir. "Ibu diikat sama istrimu, Zah, diikat seperti sapi, disumpal mulut ibu." Reza terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia menoleh ke arah Pak Haji, yang duduk di sudut dengan wajah muram penuh dendam. "Sudah tak bisa ditutup-tutupi lagi. Zah, Rani itu, istrimu itu, bukan manusia, tapi iblis dalam bentuk perempuan," ucap Pak Haji dengan suara tertahan. Mendengar itu, Reza bangkit dan menghampiri Rani yang duduk di ruang makan sambil menggigit bibirnya. "Rani, kenapa kamu lakukan itu ke ibuku? Kamu sadar enggak? Itu perempuan yang sudah membesarkan aku, yang setiap hari masakin makanan buat kamu." Rani berdiri, wajahnya mulai berubah. Ia membanting sendok ke meja. "Selalu ibu, ibu, dan ibu. Aku juga manusia, Jah. Aku capek harus ngurus rumah ini sendirian. Kamu nggak pernah bela aku. Kamu selalu bela ibumu." Reza terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, ia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. "Capek? Lalu kamu ikat ibu seperti sapi? Kamu tahu nggak, kalau semalam hujan lebat, ibu kamu sholat, Rani. Kamu tahu apa itu salat? Kamu ganggu ibadah ibu demi baju kehujanan." Rani menjerit, menutup telinganya, berlari ke kamar dan membanting pintu. Tangis meledak di dalam rumah besar itu. Tangis kebenaran, tangis hati yang hancur karena kesombongan seorang menantu durhaka. Namun, belum selesai. Warga desa mulai mendengar kabar. Dan perlahan-lahan, Rani akan menuai apa yang ia tanam. Sudah 2 hari sejak kejadian itu, Bu Hajah masih terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi luka paling parah bukan di kulit, melainkan di hati. Luka yang ditorehkan oleh menantu sendiri. Reza kini mulai menjaga jarak dengan Rani. Ia tak lagi bicara banyak. Bahkan beberapa kali tidur di kamar tamu. Ia masih tercabik antara cinta pada istri dan bakti pada ibu. Sementara itu, kabar tentang Bu Hajah yang ditemukan terikat di kandang sapi mulai terdengar di kalangan warga. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut. Berawal dari pembantu tetangga yang mendengar jeritan Pak Haji di pagi kejadian. Di warung kopi depan gang, obrolan mulai mengarah ke satu nama, Rani. "Astagfirullah, itu Rani, menantu Pak Haji, ya?" bisik seorang ibu. "Iya," katanya Bu Hajah diikat dan dimasukin ke kandang sapi. "Masya Allah, tega banget. Padahal Bu Hajah itu baik banget. Suka bantu-bantu warga juga." Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Bu RT, yang langsung datang menjenguk. Ketika masuk rumah Pak Haji, ia disambut oleh Pak Haji sendiri, dengan raut wajah yang suram. "Bu RT, maaf, kami sedang banyak masalah di rumah. Bukan kami tak ingin bercerita, tapi..." Suara Pak Haji tercekat. Bu RT langsung menggenggam tangan Pak Haji. "Kami semua prihatin, Pak. Tapi warga mulai bertanya-tanya. Saya tahu ini urusan keluarga. Tapi bila tak diluruskan, nama baik panjenengan juga yang jadi omongan." Akhirnya, dengan suara berat, Pak Haji menceritakan semuanya. Ia tak menambahkan, tak mengurangkan. Hanya menyampaikan apa adanya. Tanpa kebencian, tapi penuh kepedihan. Setelah itu, Bu RT meminta izin menjenguk Bu Hajah. Di kamar yang tenang itu, Bu Hajah hanya bisa tersenyum lemah. "Bu Hajah, kami semua kaget. Kami semua mendoakan jenengan lekas pulih ya," ucap Bu RT sambil menyeka air mata. Tak lama kemudian, warga mulai berdatangan. Satu persatu membawa buah tangan, berdoa untuk Bu Hajah, dan duduk sebentar di ruang tamu untuk menunjukkan simpati. Tapi tak satu pun dari mereka menyapa Rani. Rani yang mengintip dari balik pintu kamarnya mulai merasa terasing. Wajah-wajah itu menatapnya dengan dingin. Ucapan salam hanya ditujukan untuk Pak Haji dan Bu Hajah. Ia mulai menyadari bahwa aib yang ia sembunyikan kini telah menjadi bara api yang membakar dirinya sendiri.
Malam harinya, Rani mengunci diri di kamar. Ia meremas bantal dengan amarah. Kenapa semua orang bela dia? Apa aku sejahat itu? Bayangan Bu Hajah yang terikat di kandang terus menghantui pikirannya. Namun mulutnya belum juga mengucap kata maaf. Hatinya masih keras. Ia lebih memilih membenci semua orang daripada mengakui kesalahan sendiri. Tapi langit tidak pernah tidur, dan azab perlahan mulai menyusun langkahnya. Pagi itu cuaca cerah, langit bersih tanpa awan. Rumah Pak Haji terlihat tenang dari luar, tapi di dalamnya masih bergemuruh luka dan ketegangan yang belum reda. Reza sudah berangkat ke kantor tanpa pamit pada istrinya. Pak Haji duduk membaca Al-Quran di ruang tengah, sementara Bu Hajah masih beristirahat di kamar. Tubuhnya belum kuat berdiri lama, namun ia sudah mulai bisa duduk dan berzikir dengan lirih. Sementara itu, Rani berdiri di balkon lantai 2, membawa keranjang penuh pakaian basah. Ia hendak menjemur semuanya di tali jemuran yang terpasang di halaman belakang. Dengan wajah murung dan malas, ia berjalan menuruni tangga sambil mengeluh sendiri. Udah dituduh macam-macam. Sekarang disuruh ngerjain semuanya sendiri. Emang rumah ini punya aku? Setibanya di halaman belakang, ia menggantung satu persatu pakaian ke tali jemuran. Di ujung kandang, seekor sapi jantan milik keluarga itu tampak gelisah. Sapi itu memang baru dibeli beberapa bulan lalu, dan dikenal agresif jika tak diberi makan tepat waktu. Rani mengabaikan suara langkah kaki dan dengusan berat dari sapi itu. Ia malah menyibukkan diri menyisir kerudungnya dengan jari. Dasar hewan jorok, cuma bikin bau rumah aja. Umpat Rani pelan, melemparkan pandangan sinis ke arah sapi itu. Ia tak sadar, tambang pintu kandang itu longgar. Pak Haji yang biasanya mengikat simpulnya, lupa mengencangkan saat terburu-buru memberi makan pagi tadi. Dan detik berikutnya, groh! Sapi jantan itu tiba-tiba mendorong pintu kandang dengan kepala besar dan tubuhnya yang kokoh. Pintu kayu terbuka dengan suara keras. Sapi itu meloncat keluar, langsung mengarah ke tempat Rani berdiri. Rani yang mendengar suara itu menoleh. Matanya membelalak. Astag! Terlambat. Sapi itu menyeruduk dengan keras. Kepala Rani terbentur pagar bambu, tubuhnya terhempas ke tanah. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Kakinya menekuk ke arah yang tak wajar. Teriakan paniknya berubah jadi rintihan. Darah mengalir dari pelipisnya, sementara mulutnya mengeluarkan lendir aneh berbau busuk. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak merespons. Kakinya tak bisa digerakkan. Pak Haji yang mendengar suara ribut bergegas keluar. Ia terkejut melihat sapi berkeliaran dan Rani terkapar di tanah. Allahu Akbar! Rani! Teriaknya, langsung memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa warga datang membawa tandu darurat dari bambu. Rani dibawa masuk rumah, tubuhnya tak bergerak, dan matanya melotot ketakutan. Ia terus meracau, seolah melihat sesuatu di sekelilingnya. Sapi itu! Bu Hajah nangis, di kandang. Ucapan yang tak nyambung, disertai tubuh gemetar dan lendir yang terus keluar dari mulutnya. Warga mulai melihat. Mereka tak tahu apakah harus iba, atau justru takut. Karena apa yang terjadi, terasa seperti pembalasan dari langit. Azab telah datang. Dan ini, baru permulaan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di halaman belakang rumah Pak Haji Darlan. Rani kini terbaring lemah di kamar depan. Kakinya lumpuh total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah suara erangan pelan dan napas berat yang tak teratur. Dokter dari puskesmas desa telah datang dan memeriksa. Diagnosisnya mengejutkan. Cedera saraf tulang belakang parah, ditambah infeksi di bagian mulut dan tenggorokan. Tubuhnya menolak makanan, dan air liur bercampur lendir busuk terus mengalir tanpa henti dari mulutnya. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit besar, keadaannya bisa makin memburuk, ujar dokter dengan serius. Tapi Reza, yang kini harus menanggung semuanya, hanya bisa mengangguk bingung. Biaya rumah sakit tak murah. Dan Rani, tak lagi punya siapa-siapa yang peduli. Warga yang dulu sering datang ke rumah Pak Haji kini hanya berdiri dari jauh. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik, menyebut kejadian itu sebagai azab nyata. Dulu dia yang ikat mertuanya di kandang sapi. Sekarang Allah gantian ikat tubuhnya, bisik seorang ibu di depan warung. Di dalam kamar, Bu Hajah duduk bersandar di kursi roda. Ia baru saja dibantu tetangga untuk mandi dan berpakaian bersih.
Meski tubuhnya belum pulih sempurna, ia memaksakan diri melihat keadaan Rani. Saat ia didorong masuk ke kamar itu, suasana menjadi hening. Rani hanya bisa melirik dengan mata sayu dan napas berat. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Bu Hajah menatapnya dalam diam. Tidak dengan dendam. Tidak pula dengan kemarahan. Hanya kesedihan dan iba. Rani, kamu masih ingat, waktu pertama kali kamu datang ke rumah ini, ibu sambut kamu seperti anak sendiri. Rani mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya gumaman tak jelas. Tangannya gemetar, seolah ingin meraih Bu Hajah, tapi tak bisa bergerak. Ibu sudah maafkan kamu sejak lama. Tapi kamu belum minta maaf. Bahkan saat kamu seret ibu ke kandang, ibu masih sempat doakan kamu. Pak Haji berdiri di belakang, menunduk dalam. Reza, yang ikut mendampingi, tak kuasa menahan air mata. Dalam bisikan yang lirih, Bu Hajah melanjutkan. Semoga Allah bukakan pintu tobatmu, sebelum semuanya terlambat. Rani menatap kosong. Tak bisa bicara. Tak bisa membalas. Hanya air mata dan cairan busuk dari mulut yang terus menetes, membasahi bantalnya. Tubuhnya terikat oleh takdir. Mulutnya dibungkam oleh ketentuan langit. Dan satu persatu, azab akan menggerogoti sisa hidupnya.